Oh, I never wanna let you go. Don't fly. Oh, I never wanna let you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai kependudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Di sini kita akan belajar mengenai organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang di bidang politik. Di antaranya ialah Jawa Hokokai. Kependudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Kependudukan Jepang dalam bidang politik ialah mendirikan organisasi yang dimana pembentukannya bertujuan untuk menarik simpati pemimpin Indonesia dan rakyat Indonesia, serta ikut membantu Jepang saat pasukan perang menghadapi pasukan sekutu. Di masa kependudukan Jepang, Jepang membentuk sebuah organisasi, salah satunya organisasi Jawa Hokokai. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk menghimpun tenaga rakyat, baik secara lahir maupun batin, sesuai dengan semangat kebaktian. Adapun yang dimaksud semangat kebaktian itu ialah mengorbankan diri, menebar persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan rutin. Selain itu, tujuan dibentuknya Jawa Hokokai ialah mempersiapkan rakyat Indonesia baik secara moral maupun material di kancah perang Asia Timur Raya. Tokoh-tokoh Jawa Hokokai. Tokoh-tokoh Jawa Hokokai diantaranya yang pertama adalah Jenderal Kumakichi Harada. Jenderal Kumakichi Harada merupakan panglima tentara komando dan juga sebagai pelopor organisasi Jawa Hokokai. Yang kedua adalah Insinyur Soekarno dan Hasyim Asyari sebagai penasehat. Dampak Jawa Hokokai bagi Indonesia. Organisasi ini dibuat untuk mencari simpati bangsa Indonesia karena Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik sudah semakin dahsyat. Tidak hanya bangsa Indonesia, seperti bangsa Cina dan bangsa Arab pun yang berada di Indonesia turut terlantar di organisasi ini. Jawa Hokokai menerima anggota yang berusia minimal 14 tahun dan maksimal yang tidak ditentukan. Dalam masa yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif kependudukan Jepang diantaranya melarang penggunaan bahasa Belanda dan dibolehkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Program kegiatan Jawa Hokokai. Yang pertama, yaitu melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Haq. Saya dari SMA Kartika 21 Makassar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyebaran virus COVID-19. Yang pertama ialah menggunakan masker. Menggunakan masker dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan sampai ke siku minimal 20 detik. Yang ketiga adalah jaga jarak aman, terutama orang yang terkena virus COVID-19 berjarak minimal 1 hingga 5 meter. Yang keempat adalah hindari berjabat tangan yang diganti dengan lambaian tangan dan salam namaste, karena berjabat tangan dapat menyebar virus COVID-19.
Dan yang kelima yang paling terpenting ialah menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan stabil, yaitu dengan cara yang pertama ialah olahraga secara teratur, yang kedua adalah makan makanan yang bergizi, dan yang ketiga adalah tidur yang cukup. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.